Kita nggak fokus sama quantity. Jadi kita fokusnya sama quality. Ya kita try to dominate in industry. Kalau brand baru kan nyarinya omset gede. Tapi ketika brandnya udah omsetnya gede, untuk mau gede lagi itu adalah pertandingan di market share kan, ngambil. Benar. Jadi ada 5 tuh teman-teman. Pertama tim ads-nya, terus tim kreatif, tim produksi, tim partnership, sama tim IT. Nah kamu kan, ya oke sebut aja deh, maksudnya yang di itu kan, maksudnya ada Everwhite, terus ada True If, terus apa lagi? Oke, kembali lagi sama podcast aku, Andre Kokois. Video ini disponsori oleh My Fashion Grocer. Jual pakaian, ya ambil di pabriknya. Download aplikasi My Fashion Grocer sekarang juga. Dan kali ini aku dapet tamu keren banget. Dia belum pernah podcast di mana-mana dan aku tersanjung banget loh. Kamu pertama kali di tempat aku. Thank you. Nah, jadi buat teman-teman, Ferdinand ini siapa? Dia ini adalah co-founder dari Sharpmind. Nah, Sharpmind itu adalah agency ya. Kita sebutnya sekarang business and marketing company. Nah, business and marketing company. Jadi dulu agency ads ya. Awalnya ya. Sekarang berevolusi menjadi bisnis. Jadi buat teman-teman nih yang bingung gitu ya, bisnisnya mau di growth kemana nih, mau di scale up gimana gitu loh, datanglah ke Sharpmind. Karena dia sudah tervalidasi mengebus omset skincare, omsetnya puluhan M. Gokil. Dan TikToknya. Nah ini, dia nge-review ya yang diolah sendiri sebenarnya. Enak ya, ada kontennya buat sendiri, origin. Bener. Dan gue bikinnya true story loh. Kadang True story, beberapa cerita tuh gue tulis, oh ini true story, based on true story gitu. Jadi gokil sih. Itu sekarang omsetnya berapa M? Sebenarnya skincare kan banyak ya. Sebenarnya nggak cuma skincare doang sih, kita multi industri. Jadi kita satu industri itu kerjasama satu brand gitu. Jadi ya by overall ya udah banyak lah. Tapi itu juga karena partnernya memang udah strength di industri tersebut gitu. Jadi kita yang ngebantu lah. Jadi kalau Sharkmind itu kita selalu punya peran tuh kayak founder itu jadi Batman-nya, kami jadi Robin sama jadi Alfred-nya. I see. Jadi teman sparring di lapangan. Kalau Alfred kan di balik layar dia bacain data dan kasih saran ke Batman harus ngapain. Tapi keputusan ya sebenarnya balik lagi ke Batman-nya atau si foundernya. Keren banget. Boleh disebut nggak nama brandnya? Ada beberapa. Yang di TikTok aja kan udah naik tuh. Di TikTok sih ada. Sebenarnya ada yang kita pegang sebagai ya salah satu brand skincare kan itu awalnya kita pegang sebagai klien karena itu kan dikenalin sama orang, kita pegang as a klien, ternyata cocok, terus kita bikin brand bareng. Nah, yang bikin brand bareng ini kita jadi part dari brand tersebut. Itu ada True If. The True If. Iya, terus ada beberapa juga brand yang di website itu juga mostly karena kenalan lama sih, teman lama udah kenal cara kerjanya ya akhirnya kita bantu bareng. Aku mau mundur ke belakang dulu ya. Background kamu tuh apa nih dulu awal? Kok tiba-tiba bikin Sharpmind gitu dan relatif baru kan? Iya, Sharpmind baru 3 tahun. Nah, baru 3 tahun loh, gokil loh. Coba cerita dulu deh, biar teman-teman tahu. Sebenarnya kalau secara pengalaman digital marketing tuh gue dari semester 5 udah magang di Kodeni Santoso, which is orang everybody knows lah. Waktu itu juga dia nggak ada sama sekali training digital marketing waktu itu, dan dia bikin training digital marketing di mana gue di-invite jadi karyawan pertama mungkin ya. Magang dulu, terus kemudian jadi karyawan pertama di sana. Abis itu ya diajarin lah dari nol sama dia. Nah dari situ training, tapi ternyata gue sadar bahwa passion gue tuh bukan di trainingnya, tapi ada di kerjainnya dan bangun timnya. Oh, si Koden emang lebih ke trainingnya ya? Ya, dia memang passionate banget sama ngajar dan sama sharing, dan konsisten banget kan sampai sekarang. Benar. Gitu. Nah ya udah abis itu gue keluar, karena waktu itu gue sempat main international dropship dulu sih. Jadi yang international dropship, yang ambil barang dari AliExpress tuh dikirim ke seluruh dunia. Nah waktu itu gue juga ngikutin caranya si Kodeni ini. Jadi ketika misalkan Kodeni di training nih, dia lagi ngajar ke muridnya, itu kan harga kelasnya mahal banget ya. Dapat gratis? Iya, gue dapat gratis. Karena kan kerja 9 sampai 12 juta waktu itu kan. No, kamu gratis. Dan itu dan gue bantuin dia tuh sampai berapa ya? Mungkin 15 workshop. Jadi kayak gue dengerin ilmu dia 15 kali kan. Dan selalu di depan jadi bantu dia jadi operator kan. Jadi misalkan dia lagi ngajar nih ke audiens, oh kalau kamu laku di sebuah negara ini, cara scale kamu harus ke sini. Itu sambil dia ngajar di laptop tuh gue lagi ngelakuin yang dia bilang gitu. Dapat chip kan gitu. Nggak, kalau dia udah tahu gue pernah cerita. Jadi gue tuh di depan tuh udah ngajar kan. Gue setting kan. Terus gue 2 laptop. Soalnya laptopnya dia sama laptop gue kan. Gue setting. Wih ternyata naik omsetnya. Ya akhirnya dapat momentum. Ya
resign lah akhirnya. Sama Koden resign, ada terima notice, apa sih namanya, transisi dan lain-lain. Ya udah akhirnya bangun Sharkmind. Oh itu langsung tuh? Oh enggak, jadi 1 tahun dulu gue ngegembel, gue bilang. Jadi ngegembel itu gue sampai nggak tahu kan, gue tuh jago marketing, tapi gue tuh nggak bisa bangun bisnis dan gue tuh agak apa sebutannya, nggak kayak kebanyakan pengusaha yang memang berani. Kan ada yang kayak bakar kapal ya. Iya benar. Resign langsung bangun bisnis atau apa. Gue tuh agak mungkin kayak kaman banyak orang, agak takut. Takut untuk memulai bisnis, keluarin modal dan kawan-kawan. Nah, akhirnya gue datang, coba tuh banyak bisnis, coba dari modal international dropship gue, hampir habis tuh keuntungan international dropship gue untuk coba gagal bisnis. Bisnis apa aja tuh? Jualan buku waktu itu. Buku bukan buku gue. Jadi gue cari di luar negeri tuh ada platform namanya Shopify. Jadi di Shopify itu dia bikin yang namanya Shopify Competition. Nah, Shopify Competition itu dia keluarin 10 brand yang salesnya paling bagus lah. Nah, gue coba copy bisnis model itu di Indonesia. Salah satunya tuh namanya, gue lupa namanya, buku. Jadi buku itu sebenarnya daily journal. Iya, buat orang isi. I see. Jadi buku kosong sebenarnya. Iya, dibikin outline buku kosong. Namanya dulu Your Best, gagal. Sama Rico Hong juga sempat bikin bisnis. Sama Rico. Iya, jadi gue bikin bisnis speaker dulu. Jadi cari talent speaker, kita organize eventnya, naikin branding speakernya, dapat keuntungan kalau dia jual training maupun jual produk. Kok bisa kenal sama Rico gimana? Kan kenalnya udah lama dari trainingnya Kodeni. Oh, dia ikut trainingnya Kodeni. Iya, batch 1. Jadi most of network yang gue dapetin sekarang, yang kerja sama Sharkmind, atau sampai sekarang yang gue punya nih teman-teman mostly, adalah karena dulu gue kerja di Kodeni. Kodeni, minta berapa persen Kodeni? Karena kelas dia kan mahal, pesertanya kan privilege dan ya dia very humble man yang kasih gue panggung, kasih lihat gitu. Gue sampai sekarang selalu bilang kok gue bisa kayak gini pasti karena Kodeni. Tapi kemarin terakhir aku lihat kamu story mungkin kapan ya ke rumah Kodeni ya? Ya, Malang ya. Jadi itu juga waktu gue umur berapa? Semester 5. Lu bayangin anak semester 5, gue kan dari Cirebon ya. Gue dari Cirebon. Emang asli Cirebon? Iya, gue asli Cirebon. Oh. Yes. Baru tahu. Iya. Jadi gue asli Cirebon, gue ngerantau di Jakarta sendirian. Lu bayangin anak yang mungkin makan warteg gitu biasanya. Kan Binus kan biasa ada warteg gitu ya. Makan warteg ke tempatnya Kodeni, dikasih lihat rumah dia yang mewah. Nah, dulu Kodeni tinggal daerah situ? Malang. Tapi kan di Malang? Iya. Kamu udah di Malang itu? Iya, dia udah lama di Malang. Gue sempat diajak ke apartemen dia sih, yang kayak film-film penthouse. Iya. Yang lagi viral itu ada penthouse yang lebih mahal dari 5M. Gue pernah masuk. Jadi gue berani bermimpi besar karena itu. I see. Oh ternyata ini loh rasanya jadi orang kaya. Gue harus jadi orang kaya. Itu ya. I see. Keren. Terus setahun ngegembel, and then suddenly tiba-tiba Sharkmind itu dari apa gitu loh? Karena memang gue sadar bahwa skill gue tuh marketing, bukan pemilik bisnis. Bahkan nggak bangun tim pun gue nggak punya skillnya. Karena di kantor lama itu gue cuma sendirian. Gue sendirian solois kerjakan. Akhirnya gue ajuin ke salah satu partner gue yang sekarang yang punya dususan.com. Awalnya gue jadi affiliate dia, bantu dia rekrut beberapa ribu reseller. Kemudian dia bilang sama gue, nggak, gue expect dulu tuh rekrut tuh puluhan, ratusan ribu, nggak angka yang nggak sekecil ini gitu. Akhirnya kita kerjasama untuk bikin satu company bareng, yang which is salah satu kliennya adalah dususan.com. Jadi setidaknya company gue nggak akan bangkrut. Benar. Udah di backup ya. Aman. Dari backup. Jadi sesuai dengan keberanian gue waktu itu lah. I see. Itu benar. Itu ide dari si Mas Chris. Itu ide bareng. Iya, jadi gue yang tahu harus gimana kerjainnya. Tapi karena dia kan udah punya pengalaman bisnis banyak, which is juga sebelumnya udah punya agency kan. Terus dia bilang agency itu nggak, bisnis modelnya ada yang lebih bagus dan kawan-kawan. Ya akhirnya dia desainin bisnis model yang bagus. Ya gue setuju. Ya udah kita jalanin. I see. Mulai rekrut tim, ya mulai kebentuk lah timnya sekarang. Nah kamu kan, ya oke sebut aja deh. Maksudnya yang dia itu kan, maksudnya ada Everwhite, terus ada True If, terus apa lagi? Yang gue pegang itu sebenarnya kan yang Everett itu pertama gue as a agency sama klien lah. Kita bangun kepercayaan, terus kemudian di-invite untuk bikin brand bareng gitu. Nah itu total grup itu tuh skincare semua itu? Iya. Itu berapa omsetnya? Oh gue nggak tahu dah. Tapi memang pasti gede lah. Buat clickbait gitu loh. Gue nggak tahu karena memang gue ya pasti itu kredensial. Lu invite orangnya aja buat cerita. I see. Tapi ya gede lah. Karena memang dia udah
makanya baik lagi itu kan partner ya yang jago ya. Kalau kita mah supporter cheerleaders lah di balik layar aja lah yang bantuin. Karena mereka memang udah experience di industri tersebut. I see. Tapi menurutku itu sebenarnya punya partnya masing-masing sih. Jadi kayak misalnya aku selalu bilang ke tim aku bahwa bisnis ini tuh kita kayak bikin tim sepak bola. Ya. Ada kiper, ada back, ada maker, ada striker, ada winger gitu. Iya. Nggak bisa kita striker semua, habis. Iya, betul. Ya kan kiper semua juga nggak jebol gitu. Jadi sebenarnya kita harus saling melengkapi menurut aku ya. Aku bilang ke tim gitu. Jadi kalau mau cari, kan banyak tuh yang nge-DM. Gimana nih bla 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 gitu. Aku bilang cari partner. Nah, cari partner yang melengkapi, jangan yang sama. Betul. Kalau sama tuh bakal banyak berantemnya tuh. Karena sometimes namanya orang nih ya gitu ya. Kayak misalnya aku kan ngerokok. Pasti kalau ngerokok ya ke orang yang ngerokok kan gitu loh. Yeah. Biasanya gitu kalau kita suka apa nih otomotif, kumpul sama orang otomotif. Ya sama bisnis juga kecenderungannya kayak gitu. Dan gue kenal lu juga dari Clubhouse kan. Kita langsung ketemu ngobrolinnya udah loncat-loncat banget. The business, bebahin orang, kadang ngomongin teknologi. Dan memang cocok kan ngobrolnya memang. Jadi aku jujur ketemu si Freddy ini pertama kali di Clubhouse. Ini siapa ini orang ngomong mulu, kesel. Dia invite gue masuk nguru ke room. Akhirnya ketemuan di daerah Green Lake juga. Ngobrol ternyata seru nih. Termasuk Freddy ini termasuk wawasannya luas. Aku suka gitu. Termasuk generalis lah. Iya, karena gue senengnya basicnya di marketing, tergantung apapun industri itu. Jadi benar. tinggal marketing implementasiin ke F&B, ya gue gak ada pengalaman, tapi gue seneng mempelajarinya gitu, dan industri-industri lain. Nah, teman-teman dengar, kuncinya adalah seneng mempelajari, seneng belajar. That's it, gitu. Jadi kalau kamu, aku harus belajar, harus atau dipaksa gitu ya, bukan seneng, itu agak susah gitu loh, nggak masuk nantinya. That's why kenapa Freddy bisa kayak gini ya, karena continuous learning kalau menurut aku. Terus abis itu kan Sharkman jalan, sekarang udah megang berapa brand campuran? By Sharkman sih kita berapa ya? Kita nggak fokus sama quantity. Jadi kita fokusnya sama quality. Ya kita try to dominate in industry kan gitu. Jadi biasanya kalau di Sharkman kita di link satu industri ya kita nggak ambil industri klien di industri lain. Cuman karena kita kan fokusnya di naikin revenue. Ketika naikin revenue itu setiap tantangan, setiap level bisnis kan beda. 100 juta beda, 1 miliar beda, 10 miliar beda, 100 miliar beda. Benar. Akhirnya timnya dari mungkin awalnya 2 orang, bisa 1 brand dong nih, bisa 30 orang, bisa 40 orang. Akhirnya waktunya habis digedein existing. Gitu. Jadi kalau sekarang mungkin ada di website itu udah hampir semua sih. Mungkin cuma 4 atau 5. 5 brand? Iya 5 brand. Tapi timnya sekarang ada berapa? 80 80 orang ngurusin 5 brand. Keren, gokil. Karena kita selalu bangun dedicated team untuk setiap brand. Jadi bukan yang, kecuali ya atasannya lah, ada atasan beberapa yang share buat sama kan visinya. Tapi mostly timnya dedicated. Boleh share nggak? Maksudnya 80 orang megang 5 brand gitu ya. Dan posisi kamu kan sebagai business and marketing company gitu ya. Itu apa aja sih bidang yang dipegang gitu loh di Sharkman ini gitu loh? Kalau Sharkman kan awal-awal karena tahun pertama kan kita fokusnya di media buying, ads. Cuma ads? Awalnya. Itu ads itu apa aja tuh? Ads tuh ya semua platform lah. Semua platform Facebook, tuh. Google, TikTok, YouTube, dan kawan-kawan. Nah tapi kita lihat perkembangan zaman ya banyak yang berubah, tren marketing yang mulai berubah. Akhirnya ada sekarang kita namanya creative team. Ya, itu bikin konten buat di ads kah, apa konten buat di sosial media. Tapi yang kita pentingin itu sebenarnya dia bisa buat suatu gebrakan baru yang berbeda. Viral lah bahasanya. Ya karena di satu titik nih ketika brand baru kan nyarinya omset gede. Tapi ketika brandnya udah omsetnya gede, untuk mau gede lagi itu adalah pertandingan di market share kan, ngambil market share, rebutan market share dan lain-lain. Itu ya harus tim kreatif ini yang jago. Tim production itu ada desain, video. Tim kreatif beda tuh sama tim production? Beda, jadi kalau tim production pokoknya tim kreatif gini nih, kasih ke production nanti akan koordinasi untuk bikin. Jadi dia lebih think ya, konsep ya? Ya, kalau kayak rekam podcast ini kan semua pasti tim production kan? Iya, benar. Tapi yang ngeriset harus nanya apa, background pembicara, dan lain-lain, biar clickbaiting dan lain-lain kan ada tim kreatif. Tim kreatif sekaligus research lah itu ya bahasanya? Iya, dia harus ngasih tren. Terus ada apa lagi? Tim partnership, jadi tim partnership itu kita ngurusin influencer, kerjasama sama banyak pihak.
Sekarang kita dulu timnya cuma KOL ngurusin influencer. Sekarang kita ngomongnya partnership karena dia bangun hubungan sama marketplace, bangun hubungan sama offline store kayak GT, GTMT. General store. Jadi kayak GT itu kayak toko-toko yang misalnya di pasar-pasar, toko kosmetik, toko itu. Kalau MT itu dia masuk ke mall-mall. Ada juga partnership. Ya, marketplace juga kan, marketplace suka ada promo ya. Mau nggak mau kita harus ajuin untuk ikut dan lain-lain. Satu lagi tim tech sih, tim tech di Malang. Tim teknisi. Tim IT. IT. Oke, di Malang tuh. IT ada berapa orang? Berapa ya? Ada 10-an nih. 10-an ya. Oke, jadi ada 5 tuh teman-teman. Pertama tim ads-nya, terus tim kreatif, tim produksi, tim partnership, sama tim IT. I see. Jadi tuh 80 orang tuh. Ya, tapi kan grooming pelan-pelan kan. Nggak langsung yang langsung 80, tapi kan bertahap. Tapi paling banyak di mana? Di ads? Enggak sih, sekarang udah mulai merata. Jadi uniknya tuh sebelum pandemi tim gue tuh baru 15 orang. Waktu Maret 2019 ya, kalau nggak salah. Itu baru, Maret 2020 kan masuk ke Indonesia rame kan, PPKM PSBB pertama. Itu 15 orang. Nah waktu naik, orang kan pada takut kan, ini pada takut nih, aduh nanti orang barang nggak laku nih, mending budget iklan semua tahan marketing karena ini kan. Tapi karena kita pegang banyak industri dan kita punya banyak referensi, kita bisa tahu enggak, market tuh masih pegang duit. Mereka nggak bisa spending ini ke offline karena kan pada tutup kan, mereka spendingnya ke online. I see. Jadi omsetnya naik gila-gilaan. Waktu era PPKM itu ya. Iya, PSBB waktu itu. PSBB dulu ya. Nah itu growth, akhirnya bangunnya growth ya akhirnya 40, 60, 80. I see, yes. Nah, jadi sebenarnya momentum juga ya sebenarnya ya. Benar nggak sih? Jujur sih iya. Jadi ya untuk beberapa banyak orang kan pasti itu jadi satu kedukaan sendiri ya. Itu. Tapi kalau memang kalau kita sendiri karena memang backgroundnya udah di online, industrinya udah memang di online dan mostly kan B2C ya, kirim langsung ke end user. Ya nggak ada penurunan signifikan. Yes. Nah ini ada lumayan unik gitu teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman, tapi terima klien baru nggak nih? Kita jadi invest satu company baru, dia yang fokusnya di ads aja. Jadi gue tau kalau kreatif, KOL, production tuh nih 3 divisi yang kita lagi benahin banget nih, karena tren kan berubah terus kan. Jadi kalau masuk ke Sharkmind, kita biasa selalu refer, kita cuma bisa bantu di ads-nya aja, media buying-nya aja. Production gue nggak bisa bantu, kreatif gue bisa kasih ide, tapi gue nggak bisa bantu eksekusi. Nah biasa kita hubungin, kita pasti akan bilang. Namanya apa? Manta Race. Manta Race. Jadi kalau Sharkman itu kayak hiu, hiu sih. Manta Race itu kayak apa? Ikan pari yang besar. Race itu apa? Manta Race itu nama binatang. Oh namanya. Iya, jadi kita musuhnya Aquaman itu. Enggak. Oh, bukan. Ya manta mungkin kata mantanya di situ ya. Tapi maksudnya masih sama ekosistem laut lah. Oke, gitu tuh. Jadi teman-teman ke Manta Race saja kalau misalnya kalian bingung gitu mau scale up gimana gitu loh. Ya kan? Jadi Manta Race googling aja pasti keluar lah pasti. Oh kalau Google belum, karena kita justru kenalnya biasa Sharkman dulu. Biasa secara offline by call itu gue kesini aja. Oke, Sharkman. Googling Sharkman. Caranya Sharkman ada pasti. Oke. Ya kira-kira seperti itu Freddy. Aku close dulu. Mungkin next video kita akan ngebahas tentang trend marketing saat ini. Dan parameter si Freddy ini dalam men-set ini masih struggle bisnisnya, ini udah masuk growth, saatnya scale up, saatnya dominate, itu parameternya apa? Next video, oke? Okay. See you.